Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas soal mengenai translasi pada persamaan kurva dengan tipe Hodge. Wah, jangan takut ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bayangan dari kurva dengan persamaan Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x kurangi 4 jika ditranslasikan oleh 5,3 adalah. Nah, untuk mencari bayangannya kita akan gunakan prinsip yang sama, yaitu acar gantung. Kayak saya tuliskan ya. Acar gantung. Nah, jadi dalam acar gantung A-nya artinya adalah ambil, ya. Ambil sembarang titik. Kita ambil sembarang titik yang berada di kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4. Misalkan kita ambil titik P dengan koordinat X, Y seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah car, yaitu cari bayangan dari titik P yang ditranslasikan oleh 5,3 ya. Oleh komponen berarah 5,3. Nah, ini akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kayak saya bisa tuliskan X aksennya itu sama dengan, karena translasi maka berlaku X aksen sama dengan X ditambah A. Nah, dalam hal ini nilai A-nya adalah 5. Nah, kemudian kedua ruas akan kita kurangi dengan 5. Kita akan mendapatkan di ruas kiri X aksen dikurangi 5. Dan di ruas kanan hanya tinggal bersisa X. Dan kita akan melihat hubungan Y aksennya dengan Y sama dengan Y ditambah dengan B. Dalam hal ini nilai B-nya adalah 3. Jadi kita bisa tuliskan Y aksen itu sama dengan Y ditambah dengan 3. Kedua ruas akan kita kurangi dengan 3. Sehingga di ruas kiri kita akan punya Y aksen dikurangi 3 sama dengan Y. Oke, kalau sudah ketemu nilai X dan Y-nya seperti ini, yang ketiga caranya adalah kita yaitu kita ganti. Ganti nilai X dan Y pada persamaan kurva yang kita punya. X dan Y pada kurva yang kita punya ya. Pada persamaan kurva. Oke, kita punya persamaannya adalah Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 4. Nah, kita ganti ya, Y-nya menjadi Y aksen dikurangi 3. Sama dengan 2x aksen dikurangi 5. Jangan lupa dikuadratkan ya. Kemudian dikurangi 7 dikali dengan X-nya kita ganti lagi menjadi X aksen dikurangi 5. Kemudian kita kurangi 4. Nah, kalau sudah kita ganti, berikutnya yang keempat adalah tinggal hitung. Hitung persamaan kurva yang kita punya. Oke ya, kayak saya akan scroll ke bawah untuk menghitungnya. Di sini kita akan punya Y aksen dikurangi 3 sama dengan 2 dikali X aksen kemudian dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, saya mau ingatkan terlebih dahulu ya, teman-teman mengenai kuadrat nih. Jadi kalau Kak Yosef memiliki A ditambah B kuadrat, maka hasilnya akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Kalau Kak Yosef memiliki A dikurangi B kuadrat, maka hasilnya akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau Kak Yosef memiliki X aksen dikurangi 5 kemudian dikuadratkan, maka apa yang akan kita punya? Yang akan kita punya adalah, bentar, Kak Yosef ganti warna tintanya jadi kuning ya. Yang kita punya adalah X aksen dikuadratkan, kemudian kita akan memiliki 2 dikali negatif 5 dikali X ya, yaitu negatif 10X aksen. Kemudian kita akan punya positif 25 di sini. Nah, jangan lupa tanda kurungnya nih ya, karena nanti semuanya harus dikalikan dengan 2. Berikutnya yang di sini,
Kita kalikan negatif 7 kali X aksen, negatif 7 X aksen. Kemudian negatif 7 dikali negatif 5 kita akan punya positif 35 yang akan kita kurangi dengan 4. Nah, berikutnya nih kita akan hitung yang di dalam kurung ya. Kita ada Y aksen kurangi 3, ini sama aja. Kemudian 2 dikali X aksen dikuadratkan, 2 X aksen kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif 10 X aksen, negatif 20 X aksen. 2 dikali dengan 25 positif 50 dikurangi 7 X aksen ditambah 35 dikurangi 4. Nah, berikutnya kita hitung ya teman-teman ya. Y aksen dikurangi 3. Kemudian di sini kita punya 2 X aksen kuadrat. Negatif 20 X aksen. Negatif 7 X aksennya kita pindah nih. Di sini. Nah, supaya lebih mudah untuk kita menghitungnya. Kalau sudah begini langsung saja. Di sini tetap ya Y aksen kurangi 3 sama dengan 2 X aksen dikuadratkan. Negatif 20 X aksen dikurangi 7 X aksen hasilnya adalah negatif 27 X aksen. Kemudian kita punya 50 ditambah 35. Hasilnya 85. 85 dikurangi 4, 81. Ditambah 81. Kemudian kedua ruas akan kita tambahkan dengan 3 supaya menjadi Y aksen di ruas kirinya ya. Kita tambahkan masing-masing ruas dengan 3, maka di ruas kirinya menjadi Y aksen. Sementara di ruas kanannya menjadi 2 X aksen kuadrat dikurangi 27 X aksen ditambah 81 ditambah 3. Oke deh, kita sudah dapat nih persamaan akhirnya yaitu 2 X aksen kuadrat dikurangi 27 X aksen ditambah 84. Jadi bayangan yang tadi kita punya hasilnya adalah ini persamaan kurvanya. Yaitu Y, kayak saya tuliskan, Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 27X ditambah 84. Jadi untuk menyelesaikan persamaan bayangan dari kurva, kita hanya bisa menggunakan prinsip acar gantung. Jadi soalnya akan menjadi lebih mudah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Pada translasi 2Q, negatif 3/2Q, kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8, menghasilkan bayangan garis dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 19. Kita diminta untuk menentukan nilai Q pada translasi tersebut. Oke teman-teman, tenang ya. Hadapi dengan senyuman. Kita akan menggunakan prinsip acar gantung. Kayak saya tulis ya. Acar gantung. Oke, langsung ya. Yang pertama, ambil sembarang titik ya yang ada di garis kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kayak Yosef misalkan mengambil titik P ya dengan koordinat X, Y seperti ini. Nah, yang kedua kita akan cari ya, cari bayangan dari titik P dengan koordinat X, Y yang ditranslasikan oleh 2Q. Kemudian negatif 3/2Q. Seperti ini ya teman-teman. Nah, maka akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Hubungannya bisa kita lihat seperti ini. X aksen sama dengan X ditambah dengan A. Dalam hal ini A-nya adalah 2Q ya. Sehingga kita akan punya X aksen sama dengan X ditambah 2Q. Oke, kemudian kita akan kurangi kedua ruas dengan 2Q. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki X aksen dikurangi 2Q sama dengan X. Dan hubungan antara Y aksen dengan Y-nya bisa kita tulis
Y aksen sama dengan Y ditambah dengan B. Dalam hal ini nilai B-nya adalah negatif 3/2Q. Ditambah negatif 3/2Q. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kedua ruas akan kita tambahkan dengan 3/2Q. Sehingga di ruas kiri kita memiliki Y aksen ditambah 3/2Q ya sama dengan Y. Oke, kalau sudah ketemu nilai X dan Y-nya seperti ini persamaannya, maka yang ketiga adalah kita yaitu ganti. Ganti nilai X dan Y pada persamaan kurvanya. Pada persamaan kurva. Kurva yang awal ya yang kita punya. Persamaan kurva. Oke. Persamaan kurva yang kita punya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Kita ganti Y-nya menjadi Y aksen ditambah 3/2Q sama dengan X-nya kita ganti. Itu X aksen dikurangi 2Q. Kita kuadratkan jangan lupa ya. Kemudian kita tambah dengan 2. X-nya tetap kita ganti juga menjadi X aksen dikurangi 2Q. Ya. Kemudian kita kurangi dengan 8. Kalau sudah begini, tahapan yang keempat adalah tinggal kita hitung. Mari kita hitung ya teman-teman. Kita hitung ya. Oke, 4 tinggal kita hitung. Y aksen ditambah 3/2Q sama dengan kalau kita punya X aksen dikurangi 2Q dikuadratkan. KSF ulangi lagi ya. KSF ingatkan. Bentar ya di sini. Kalau kita punya A dikurangi B dikuadratkan, maka nanti hasilnya menjadi A kuadrat. Kemudian dikurangi 2AB ditambah dengan B kuadrat seperti ini. Jadi kalau kita punya X aksen dikurangi 2Q dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi X aksen kuadrat, kemudian dikurangi dengan 4X aksen Q, seperti ini. Kemudian akan ditambah dengan 4Q kuadrat, seperti ini teman-teman. Nah berikutnya ya, lanjut yang ini. 2 dikali X aksen, berarti 2X aksen. Selanjutnya 2 dikali negatif 2Q menjadi negatif 4Q. Lalu tinggal yang terakhir, yaitu dikurangi dengan 8. Oke, kalau sudah begini, kita hitung ya. Kita sederhanakan nih, supaya penulisannya lebih mudah. 3/2Q sama dengan X aksen kuadrat. Di sini kita punya negatif 4X aksen Q. Kemudian kita tambah dengan 2X aksen. Ya, yang akan kita tambahkan dengan 4Q kuadrat dikurangi 4Q dikurangi 8. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kedua ruas akan kita kurangi dengan 3/2Q. Supaya di ruas kiri hanya tinggal bersisa Y aksen ya. Oke, kita kurangi kedua ruas dengan 3/2Q ya. Di ruas kiri hanya tinggal Y aksen. Di ruas kanannya menjadi X aksen kuadrat dikurangi 4X aksen Q. Ini ditulis sama seperti di atasnya. 2X aksen ditambah 4Q kuadrat dikurangi 4Q. Jangan lupa di sini di bagian sini kita kurangi dengan 3/2Q dikurangi 8. Ini kalau kita sederhanakan menjadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 4X aksen Q ditambah 2X aksen ditambah 4Q kuadrat. Nah, negatif 4Q dikurangi 3/2Q hasilnya adalah negatif 5. 1/2Q dikurangi 8. Nah, dari sini kita bisa lihat juga teman-teman penulisannya akan kita sederhanakan ya. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Yang di sini KSF keluarkan ya.
faktorkan X-nya menjadi, kita akan punya ditambah X yang di dalamnya tetap nih. Negatif 4Q ditambah dengan 2. Ya, negatif 4X aksen Q ditambah 2X aksen. Kak Yosef akan faktorkan seperti ini menjadi X ya dikali dengan negatif 4Q ditambah 2. Yang berikutnya yang belakangnya sama nih. 4Q kuadrat negatif 5. 1/2Q dikurangi 8. Wah, panjang Kak Yosef. Wah, tapi jangan sampai males ya untuk menghitungnya. Karena ini sesungguhnya gampang banget teman-teman. Kalau sudah punya persamaan seperti ini, kita hanya perlu bandingkan saja dengan persamaan bayangan kurva yang sudah dapat di soal tadi ya. Ya, yaitu persamaan bayangannya adalah ini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 19. Saya tulis ya. Y aksennya itu tadi sama dengan, di sini tulisannya X kuadrat ditambah X aksen kuadrat ya. X aksen kuadrat ditambah dengan 10X. Kemudian ditambah dengan 19. Dari sini teman-teman kita bisa bandingkan ya. Kalau persamaan kurva itu kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita akan bandingkan nih nilai B pada persamaan yang pertama, yang ini. Ya, Kak Yosef beri tanda love. Dan persamaan yang kedua, yang Kak Yosef beri tanda bintang. Nah, di B-nya ini kita lihat di B yang tandanya love, ya, itu nilainya adalah negatif 4Q ditambah 2. Sementara di persamaan yang kedua, yang bintang ini adalah nilainya 10. Jadi kita bisa tuliskan negatif 4Q ditambah dengan 2 itu sama dengan 10 teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini persamaannya kita bisa cari nilai Q-nya ya. Dengan cara kedua ruas kita kurangi dengan 2. Sehingga kita punya di ruas kiri negatif 4Q sama dengan 10 dikurangi 2. Kita akan punya negatif 4Q sama dengan 10 kurangi 2, 8. Sehingga untuk mencari nilai Q-nya kita akan bagi kedua ruas dengan negatif 4. Maka kita akan punya di ruas kirinya Q sama dengan negatif 2. Nah, Q-nya sama dengan negatif 2 ya. Tapi ini harus kita cek terlebih dahulu teman-tean ya. Terhadap nilai C pada persamaan kurvanya. Kalau pada persamaan pertama yang love nilainya adalah 4 Q kuadrat dikurangi 5 1/2 Q dikurangi 8. Apakah hasilnya sama dengan nilai C pada persamaan yang kedua, persamaan yang tanda bintang ini ya? Apakah hasilnya 19? Mari kita cek ya. Oke, Kak Yosef akan tuliskan di sini. Kita akan cek bersama. 4Q kuadrat dikurangi 5 1/2 Q dikurangi 8. Kita akan substitusikan nilai Q-nya. Ya, jadi 4 dikali negatif 2 dikuadratkan dikurangi 5. 1/2 dikali negatif 2 dikurangi 8. Kita akan punya, Kak Yosef tulis ya sama dengan yang di sini. 4 akan kita kalikan dengan negatif 2 dikuadratkan yaitu 4 hasilnya. Kemudian negatif 5 1/2 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 11. Kita kurangi dengan 8. Maka kita punya 4 dikali 4, 16. Kita tambahkan 11 dikurangi 8. 16 ditambah 11, 27. Kita kurangi 8, maka hasilnya 19. Wah, ternyata nilai C-nya sama pada persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Dengan nilai Q negatif 2. Maka dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai Q itu sama dengan negatif 2. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk dipahami? Setelah ini masih ada loh latihan soal untuk menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Tetap semangat dan siap jadi juara. Sampai ketemu dengan Kak Yosef pada video selanjutnya. Dadah!